Setelah mengajak In makan siang, X mengantarkan In lagi ke studio. Entah mengapa X tak banyak bicara ketika mengajak In makan siang. In juga merasakan X tak seaktif dan seagresif biasanya. In jadi penasaran, apalagi X sempat menanyakan kedekatannya dengan Out dan membahas tentang mantan. In curiga jika X sepertinya cemburu padanya. Meskipun X sempat membahas dan menyinggung-nyinggung perihal masa lalu, namun In tetap cuek dan berusaha tak menghiraukan X. In memang cuek, tapi kali ini cueknya In agar tak memperpanjang pembahasan tentang mantan. In lebih mengalihkan pembicaraan keduanya dengan pembahasan lain, namun sepertinya X tak tertarik dan memilih diam. X, besok transportasi gimana? Pakai mobil gue aja. Nanti malam gue pulang ambil mobil, ucap X dengan nada datar. Kenapa lo kayak gak semangat gitu? Oh, enggak kok, semangat, ucap X seketika berubah. Gue sebagai fotografer, gak bisa motret orang yang jiwanya dalam kondisi bimbang, galau, sedih. Gue mau motret orang yang siap, yang dalam keadaan happy. Karena ekspresi mimik wajah berpengaruh pada hasil foto. Jadi kalau kamu merasa gak siap, lebih baik jangan. Dan sekali lagi gue ingetin, kalau tujuan lo foto dengan tujuan tertentu dan gak jelas, lebih baik urungkan. Gue gak mau ngelayani orang yang iseng. In, gue gak main-main kok. Gue gak iseng. Gue emang niat foto. Niat gue emang difotoin sama fotografer yang gue sukai. Tapi fotografer itu gak suka sama lo. Kalau ada pepatah mengatakan cinta pada pandangan pertama, kalau untuk seorang fotografer, cinta pada jepretan pertama. Tapi besok bukan jepretan kali pertama. Bukankah sebelumnya lo udah sering gue jepret? Lo gak inget? Tapi mana? Gue gak jatuh cinta kan? Gue fotografer profesional. Gue gak pernah jatuh cinta sama model gue sendiri. Bahkan yang lebih ganteng dari lo. Sudah banyak yang masuk ke jepretan lensa kamera gue. Tapi tidak satupun yang membuat gue jatuh cinta. Cinta memang tak harus pandangan pertama. Bisa pandangan kedua, ketiga, bahkan kesekian kalinya. Tergantung situasi dan kondisi. Begitu juga fotografer. Tak harus jatuh cinta pada jepretan pertama. Bisa kedua, ketiga, dan kesekian. Tergantung angle mata kamera ketika menangkap pose terindah dari model tersebut. Dek. Seketika In terdiam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan X. Meski X benar, namun In tetap stay cool, stay cuek, dan stay acuh. In tak mau jika X besar kepala dan GR. Ya, motor X pun sampai di studio. Thanks. Sama-sama. Semangat motretnya. In pun masuk ke studio. Namun baru saja In hendak masuk, X seketika turun lalu membuka helmnya dan... In, X, apalagi? Seketika In terkejut saat X tiba-tiba nyosor mengecup pipinya. Gue bukan siapa-siapa lo, tapi gue gak suka lihat lo sama cowok lain. Gue cemburu. Set, ucap X lalu memakai helmnya lagi, kemudian kembali ke motornya, dan motor pun jalan. In mengusap pipinya. Ternyata seperti ini rasanya kecupan rasa cemburu oleh cowok ambisius seperti X. In menghela nafas dalam-dalam, lalu masuk ke studio. Di pasar burung, ya sebelum pulang, Pus kali ini mengajak Mas Pulnya untuk melihat-lihat burung. Itu karena Pus tahu jika Mas Pul suka pelihara burung. Masih lama Pus? Itu Mas, coba lihat. Wah, kamu ajak Mas ke pasar burung toh? Kalau ini bener-bener cuci mata Pus. Daripada ke mall, mending Mas diajak ke sini. Senang? Senang banget Pus. Makasih. Kenapa sih suka amat melihara burung Mas? Suka aja, biar kayak di alam liar gitu. Suka dengerin celotehannya, kicauannya. Burung juga bisa jadi teman yang menemani kita dalam kesepian. Apalagi kalau gak ada kamu Pus. Gombal. Gak ada gue juga ada si on, off, anak kos sebelah pada nongkrong di sana. Gak ada gue juga Mas rame terus didatangi pembeli. Kesepian dari mananya? Pus, yang rame kan warungnya, yang sepi kan hatinya Pus. Kesepian tanpa orang yang Mas sayang. Ah Mas, bikin gue gairah aja, sumpah. Mas lagi gak ngerayu. Mas gak pinter ngerayu kayak gadunmu.
Orang Mas cuma bicara apa adanya, kok dibilang rayu? Tapi kejujuran Mas itu rayuan maut buat gue. Mas, bisa nggak kalau lagi berdua gini, lo jangan bahas Gadun, jangan bahas kerjaan gue. Gue jadi nggak mood. Gue lagi pengen fokus sama Mas, pengen happy sama Mas. Ya udah nggak, maaf ya. Ya udah. Mas, tuh lihat, ada yang mirip burung emas. Oh iya, Mas, berapaan ini? Tanya Mas Pul pada penjual. Yang mana? Yang biru. 800.000. Gak 300, Mas. Oh, gak boleh, Mas. Itu bagus yang biru. Memang agak mahal. Laris itu. Kalau yang ini berapa? Itu 500. Biasanya cuma 150. Kalau yang 150 yang itu tuh. Oh, bagus ya, Pus. Mas mau? Enggak, cuma nanya. Makasih, Mas. Ya, Mas Pul pun kembali jalan dan Pus mengikuti dari belakang. Ya, Mas Pul kembali melihat-lihat ke pedagang satunya lagi. Namun ketika sedang mengikuti Mas Pul, HP Pus berbunyi. Om Gadunnya yang memfasilitasi apartemen menghubunginya. Mas, gue angkat telepon dulu ya. Angkat aja Pus, tinggal angkat. Aneh. Halo Om. Ya, Pus pun mengangkat panggilan Om Gadunnya. Namun sembari mengikuti Mas Pul dari belakang. Dan ketika Pus berjalan mengikuti Mas Pul pun membatin dalam hatinya. Tadi katanya kalau lagi berdua jangan bahas soal Gadun, jangan bahas soal kerjaan gigolonya. Tapi sekarang dia sendiri masih ngangkat telepon. Bingung Mas Pus, mau ngasih tahu, mau nggak tak bolehin ngangkat, nggak enak. Ntar dikira Mas terlalu ngatur, serba salah. Tapi nggak apa-apa, masih mending Pus mau ngajak jalan-jalan. Jarang-jarang. Ya, Pus yang masih mengobrol bersama Om Gadunnya itu sembari masih mengawasi Mas Pul yang berjalan dari satu penjual ke penjual lain, namun hanya sebatas tanya-tanya. Hingga ketika Mas Pul menghampiri penjual burung satu lagi, langkah Mas Pul berhenti. Mas Pul nampaknya tertarik pada satu burung. Bahkan jika sebelumnya hanya sekedar lihat-lihat dan tanya-tanya harga, lalu pergi begitu saja. Namun kali ini Mas Pul berlama-lama di sana. Entah apa yang sedang Mas Pul tanyakan pada si penjual burung itu. Tampaknya terjadi tawar-menawar yang cukup serius. Bahkan Pus dapat melihat Mas Pul berkali-kali membuka dompetnya. Namun sepertinya penjual burung itu tak melepaskannya begitu saja dengan harga yang cuma-cuma. Ya Om, sama teman yang waktu itu teleponan sama Pus. Iya. Mas, berapa ini pasnya? 1 juta Mas. Pas itu gak bisa kurang. Kalau orang lain gak saya kasih. Ah, itu biasa, bahasa pasar. Saya juga pedagang loh Mas. Saya juga punya warung. Lah, sama-sama pedagang harusnya juga sama-sama ngerti. Kalau Masnya nawarnya kebangetan, saya yang rugi. Gak dapat untung. Dah 700 terakhir. Gak bisa Mas, 1 juta. Langka ini. Mas coba aja cek keliling semua penjual di pasar burung ini. Kalaupun ada, tapi nggak akan ada yang berjambul dan bermahkota seperti ini. Gacor. Nggak akan ada yang jual burung pelangi ini. Kalau ada nih ya, saya kasih gratis dah. Gimana? Ini siapa yang cepat, dia yang dapat. Karena burung ini nggak selalu ada. Yang cari burung ini teman saya sendiri yang berburu di alas. 750, lepas. Gak bisa Mas, maaf. Ya udah, coba tak cari ke penjual lain. Ucap Mas Pul tak percaya. Lalu Pus yang baru saja selesai telepon itu kini berlari menyusul Mas Pul. Mas, gimana? Tadi kayaknya nawar burung, gak jadi. Kemahalan. Berapa Mas? Udah jangan tanya. Jangan coba-coba kamu keluarin duit lagi beliin Mas. Siapa yang mau beliin? GR. Ya syukurlah. Mas, gue kebelet pipis. Gue nyari toilet dulu ya. Iya. Ya, Pus pun berlari mencari toilet dan ketika Pus bertanya ke toilet, Mas Pul mengawasi Pus, takut-takut toilet hanyalah alasan. Tapi Pus sebenarnya menemui penjual burung tadi, namun ternyata Pus berbelok dan mencari toilet. Ya, Mas Pul pun kembali berjalan mengelilingi pasar burung dan menghampiri satu persatu penjual burung. Namun ternyata memang benar, tak ada satupun yang menjual burung pelangi itu. Mas Pul kemudian menemukan burung yang hampir mirip, namun tak sebagus yang tadi.
Dan karena Mas Pul penasaran, Mas Pul menghampiri penjual tersebut. Mas, berapaan? Yang mana? Yang pelangi ini. Oh, itu mahal, 1.500.000. Hah, nggak kemahalan? Ye, masnya ngerti burung apa enggak? Burung spesifikasi pelangi ini sangat langka, memang mahal. Ini laris ini, tapi jarang ada. Harganya juga bervariasi, tergantung jenisnya. Bahkan yang jenis pelangi berjambul malah lebih mahal, bisa 3 juta. Dek. Makasih mas. Woi, dijelasin malah lari. Mas, mau kemana? Pus, ikut mas ke penjual tadi. Lah, tadi katanya nggak jadi. Ternyata harganya masih mending daripada di tempat lain. Dan yang tadi yang lebih bagus lagi, yang ada mahkotanya. Terus gimana mas? Mau mas ambil aja dah. Tekor-tekor dah, gak apa-apa. Mas pengen banget burung itu, lucu. Tapi, bentar. Lah, duit mas gak ada 1 juta. Cuma ada berapa ini? Bentar tak hitung dulu. 895, 900. Ada sama receh. Pus, pinjem dulu 100 ya. Pinjem dulu 100. Gak usah pinjam, gue kasih. Enggak, pinjam. Ya elah mas, ribet amat loh. Ayo Pus cepetan. Dan begitu sampai, dek. Makasih ya mas, susah banget cari burung ini. Dek. Ucap seorang pembeli yang berhasil menenteng kandang berisi burung pelangi yang diinginkan Mas Pul. Seketika Mas Pul melongo lemas. Ya, udah kejual. Nyesel mas jadinya. Tahu gitu tadi mas mau aja. Ucap Mas Pul sedih. Lalu Pus mengelus pundaknya. Gak apa-apa mas, masih banyak burung lain yang bagus. Gimana kalau kita cari yang lain? Mas udah jatuh cinta sama burung tadi Pus. Dari awal lihat langsung suka. Maunya yang tadi. Kayak mas lihat kamu. Kalau mau yang itu ya itu. Ah, mas bisa aja. Terus gimana nih? Ya udah, biar nggak rugi. Mumpung di sini, beli pakan burung aja. Kebetulan pakan burungnya lagi dikit. Beli pakan burung aja. Iya, nggak apa-apa. Yuk pulang, udah sore. Jangan pulang dulu lah. Terus kemana lagi? Mas mau kemana? Nonton? Ngopi? Belanja yang lain mungkin? Selain Mas nggak suka shopping. Mas shoppingnya ya kalau nggak mano, ya pakan mano. Emang kamu sekarang suka shopping? Baju-baju branded. Tuntutan pekerjaan, Mas. Ya udah, kita ngopi aja. Mas pengen kopi biar nggak stres gara-gara nggak jadi dapet burung. Oke, kita mampir ngopi dulu. Bentar, Mas tak beli pakan burung dulu. Oke. Ya, Pus melihat ekspresi Mas Pul tampak sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Segitu senangnya pria baik hati kesayangannya itu pada burung. Dah Pus, yuk. Kok masih cemberut Mas? Nyesel, gak buru-buru Mas ambil. Tuh, ada burung hantu Mas, mau? Pus, Mas itu pecinta burung. Tapi gak burung hantu juga Pus. Takutnya kalau Mas piara burung hantu, malam ada cewek Belanda ke warung, tapi punggungnya bolong. Kunti dong. Makanya. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi. Siapa tahu nemu burung yang lucu lagi. Tapi gak akan Mas temui lagi burung yang seperti itu. Berdoa aja Mas. Bukannya Mas suka diam-diam berdoa saat ingin mendapatkan sesuatu. Bahkan saat kita pertama bertemu lagi setelah berpisah kemarin di tukang siomay kemarenan, gue nemuin Mas Pul dalam keadaan berdoa buat Pus. Dan buktinya doa Mas terkabul, kita dipertemukan. Seketika Mas Pul menatap Pus dan tersenyum. Iya juga ya Pus, tapi mustahil kalau burung. Dia udah dibeli sama orang lain, udah diambil sama orang lain. Jadi gak mungkin bisa Mas miliki. Gue juga dibeli orang Mas, gue juga diambil orang. Tapi itu tubuh gue. Hati gue tetap Mas yang miliki. Dan semoga secepatnya baik hati dan tubuhmu jadi milik Mas seutuhnya. Pus harap juga seperti itu. Kalau begitu, berdoalah. Semoga burung itu bisa Mas miliki. Iya, semoga Mas dikasih kesempatan bisa merawat burung pelangi yang indah itu. Amin. Yuk Pus. Bentar Mas. Mas duluan aja ya, gue haus. Mau beli minum. Sekalian buat Pak Supir. Mas juga Pus. Air mineral yang dingin ya Pus. Oke.
Ya, Mas Pul pun duluan berjalan menuju mobil. Dan begitu Mas Pul membuka pintu mobil, seketika Mas Pul terkejut ketika seekor burung pelangi lengkap dengan kandang kecil yang sebelumnya telah dibawa oleh pembeli, tahu-tahu sudah berada di tempat duduk mobil. Pak, ini burung siapa? Lah kan burung Mas Pul. Siapa yang ngasih? Tadi ada bapak-bapak, katanya buat Mas Pul. Dari Mas Pus. Dan begitu Mas Pul menoleh ke belakang, Pus, kamu. Mas harus senang apa kesel, Pus? Bingung Mas sama kamu. Surprise. Padahal Mas udah wanti-wanti, jangan sampai kayak gini lagi. Tapi kali ini dimaklumi kan, dimaafkan kan? Mau nggak? Kalau nggak, Pus jual lagi nih. Hehe, jangan Pus. Makasih ya, makasih. Ucap Mas Pul senang sampai tak sadar memeluk pinggang Pus sampai Pak Supir melihatnya jadi malu tapi curiga pada keduanya. Nggak ada imbalannya nih. Oh, jadi kamu nggak ikhlas, jadi kamu ada maunya. Nggak beliin burung juga emang udah ada maunya, Mas. Ya, ayo cepetan. Pak, minum dulu, Pak. Oh, iya makasih, Mas. Ya, keduanya pun langsung masuk mobil. Dan mobil pun jalan. Namun saat mobil jalan, Pus melambaikan tangan pada bapak-bapak pembeli burung tadi yang sengaja Pus suruh untuk membeli burung itu. Makasih, Pak. Sama-sama. Oh, jadi kamu ngeprank Mas. Jadi ceritanya kamu beli lagi dari bapak itu. Atau gimana? Tapi kan tadi pas bapak itu beli burungnya, kamu lagi sama Mas. Lah kamu kapan belinya? Udah nggak usah dipikir itu. Yang penting Mas udah dapetin burung pelangi ini. Iya Pus, makasih ya. Oh iya, ini, nih bawa uang Mas semua. Nanti sisanya Mas ambil di warung. Apa sih? No, Pus, utang tetap utang. Kamu aja kasbon tetap bayar. Mas nggak mau gratisan. Nggak enak, nanti kamu bangkrut. Dan lagi pula apa? Itu duit halal, itu bonus dari kantor. Yang bener kamu Pus, kalau uangmu nggak halal, nih burung cepet mati. Mas, nggak percaya amat sih. Nggak bisa, halal nggak halal, Mas balikin uangmu. Ah, nggak mau. Kalau gitu, kapan-kapan gue nggak mau ngajak jalan Mas. Lebih banget Mas. Pus, oh ah, Pus, Pus diam. Ya udah, besok-besok kalau jalan lagi biar Mas yang keluar uang. Kamu jangan ya. Pus, gak enak sama Pak Supir. Ucap Mas Pul lirih, namun Pus tetap diam. Mas Pul serba salah. Ingin sekali-kali mencoba menyenangkan hati Pus dalam keadaan ngambek seperti ini. Ya hanya sekedar menghargai effortnya yang sudah memberi kejutan pada Mas Pul. Namun Mas Pul malu, ada Pak Supir. Ya, Mas Pul bingung bagaimana membujuk Pus yang sedang ngambek. Mas Pul tak hilang akal. Mas Pul mencoba mengirimkan pesan pada Pus lewat HP-nya. Pus, jangan ngambek. Awas kamu ya, sampai warung tak cium kamu. Seketika Pus membuka pesan di HP-nya lalu tersenyum tanpa menatap si pemilik pesan di sampingnya. Pus pun langsung membalas dengan semangat. Kenapa mesti nunggu sampai warung? Sekarang aja kalau berani. Keduanya duduk sebelahan tapi saling chatan lewat HP. Sampai Pak Supir bingung dengan keduanya. Dah, cium online. Gak kerasa Mas. Di kosan In sendiri, In yang baru saja pulang itu tak melihat motor X. Kamarnya juga gelap. Kemana X? Tumben tak kelihatan dan tumben tak ada pesan dari X. In lagi-lagi mengingat kejadian tadi siang saat X mengecup pipinya sembari membisikkan kata cemburu. X benar-benar tak tahu malu, terang-terangan mengaku kecemburuannya pada In yang membuat In semakin bimbang menghadapi X. Ya, In pun turun dari motornya dan tak lama kemudian motor Bright datang dan Light keluar dari kamarnya. Bro, sapa Bright? Bright, jemput nih. Iya, biasa. Bang In baru pulang, sapa Light. Yah, baru aja. Pada mau kemana nih? Biasa bang, muter-muter cari angin. Oh ya Light, abang lo kemana? Kok kamarnya gelap? Tumben, tanyain. Tadi sih masih di kantor, harusnya udah pulang. Kenapa nggak Bang In tanya sendiri aja langsung sama abang? Oh iya, nanti abang cat sendiri orangnya. Iya bang, jalan dulu ya.
Iya. Bro, jalan dulu ya. Oh hati-hati. Ya, setelah Bright dan Light pergi, In masuk ke kamarnya. Dan sebelum mandi, In yang tak enak pada Out itu mencoba menghubunginya. Yah, gimana In? Lo lagi di mana? Di rumah, sendiri. Bini lagi ada acara keluar kota. Kenapa lo gak ikut? Acara kantor. Oh, lo gak kesini Out? Tumben biasanya kalau istri lo gak ada lo kesini. Mau ngapain? Gue gak enak sama ex. Orangnya gak ada. Lo kesini aja. Laga lo kayak orang pacaran, tapi versi ngumpet-ngumpet. Santai aja kali, gue gak apa-apa kok. Gue ke rumah lo. Hah? Iya, gue ke rumah lo. Tumben. Ya udah, gue tunggu. Ya, sebelum In pergi ke rumah Out, In hendak mandi dulu. In mengambil handuk dan gayung love kesayangannya. Dan begitu In hendak mandi, Bang In, sapa Sotik penghuni baru. Ada apa? Bang X kemana ya? Kok gak kelihatan dari tadi? Mana gue tahu? Ngapa lo tanya sama gue? Emang gue emaknya? Gue gak pernah kepo urusan orang ya. Brak, ucap In jutek lalu menutup pintu kamar mandi yang membuat Sotik ketakutan. Sot, kenapa? Tanya On yang baru datang bersama Off. Lalu Sotik tampak gemetaran ketakutan lalu menghampiri keduanya. Oh, gak apa-apa bang. Tadi cuma nanya Bang Ek aja kok, tumben. Gak kelihatan dari tadi. Kamarnya juga gelap. Jadi tadi tanya sama Bang In. Tapi cuma nanya gitu aja, emosi. Duh, lo anak baru jangan cari perkara deh. In itu sensitif kalau urusan X, ucap Off. Kenapa bang? Ya maaf, kan Sotik gak tahu. Jadi mereka itu sebenarnya pacaran apa musuhan? Gak jelas. Makanya, mending lu gak usah banyak nanya. Gak usah pengen tahu. Gak perlu. Iya bang. Ucap Off yang membuat Sotik masuk ke kamarnya. Off, jangan galak-galak. Kasian. Bukan galak, cuma ngasih tahu aja biar gak cari perkara sama In. Makanya gue kasih tahu. Ya udah, buruan mandi. Habis ini kita keluar, sekalian cari makan. Kok gue capek ya? Males. Gara-gara tadi ikut bantuin nguras kolam ikan di belakang. Terus mau apa? Nunggu nasi goreng lagi? Mau bikin mie? Enggak ah, emang si In, mie terus. Mas Pul, masih belum buka ya? Belum, udah jangan ditelepon, jangan ganggu. Jarang-jarang mereka keluar, mumpung ada kesempatan. Iya, gue yakin, Mas Pul pasti seneng banget hari ini. Kalau menurut gue sih, nggak cuma Mas Pul yang seneng. Pus juga demen. Iya, ya udah kita keluar. Nah gitu dong. Masa Mas Pul aja yang jalan-jalan, kita juga harus jalan-jalan sekali-kali. Oh iya, gimana kalau kita ke food trucknya Road? Cie, off-road. Ih, apaan sih? Cuma teman lama. Mau nggak? Nggak mau ya udah. Kalau lu cemburu, nggak usah. Justru sebagai cowok yang gentle, gue harus ke sana. Kalau emang nggak ada apa-apa di antara kalian berdua, kenapa cemas? Yang cemas siapa sih? Bukan gue, tapi lo. Masa sih? Lo cemburu ya? Dikit. Ah, banyak. Dah, mau mandi. Yah, kabur. Di rumah X, ya di rumah X sendiri, X malam ini kembali ke kosnya. Namun kali ini X tak bawa motornya, melainkan membawa mobilnya. Itu karena besok X akan privat pemotretan bersama In. X membawa mobilnya tak hanya bertujuan pemotretan saja, namun X membawa mobil kali ini agar siapa tahu saja besok selepas pemotretan X dapat menculik In dan membawanya ke suatu tempat. Itu pun kalau In mau. Tapi mau tak mau, X akan memaksanya. Cowok seperti In memang harus dengan cara paksa. Ya, X tak menyerah. Meski kadang semangatnya dalam mengejar In naik turun, namun X tak mau kalah. X harus menang. X harus bisa mendapatkan In. HP X berbunyi. Like adiknya menelpon. Ya like, sorry, abang gak bisa nganter. Tadi abang meeting sampai malam di kantor. Tapi ini abang udah balik ke kos kok, bawa mobil. Jadi, gak jadi bang, Light udah jalan sama Bright. Malam ini dia gak ada ngajar les. Ya udah, pulangnya langsung ke rumah ya. Jangan malam-malam. Iya bang. Oh ya bang, tadi Bang In nanyain abang. Oh ya, nanya apa dia? Seketika X senang. Iya, nanyain tumben, kamar abang sepi, motor gak ada. Terus? Ya, Light suruh hubungin abang aja. Terus? Ya, dia cuek aja.
Yah, kebiasaan. Ya emang gitu bang orangnya. Tapi dia udah hubungi abang kan? Boro-boro. Emang gak punya hati, gak punya perasaan. Ih, abang lebay. Hehe. Ya udah, makasih ya infonya. Kalau In ada nanya lagi soal abang, kasih tahu. Iya, tut tut tut. Ya, X senang sekali. Ternyata diam-diam In penasaran juga. Tapi X masih belum yakin dan tak mau kepedean dulu. Ya, mobil X kini terparkir di depan kos. Dan begitu keluar, X melihat warung Maspul tutup. Lalu X masuk ke kos dan bertemu On dan Off yang sepertinya hendak pergi. X, baru pulang loh? Iya. Motor lo mana? Gak bawa motor, bawa mobil di depan. Besok mau foto sama In. Hehe, biasa, modus. Wih, mantep. Kejar terus. Kalian pada mau kemana? Keluar bentar. Oh iya, Mas Pul dari tadi gak kelihatan. Kencan lah, emang elo. Kita aja mau kencan, ucap Off. Ah, bikin iri aja. Gue mau ngajak In kencan juga ah. In gak ada di kos, udah keluar. Hah? Kemana? Mana gue tahu. Yang ada, Sotikno nyariin lo. Sampai hampir berantem sama In. Berantem gimana? Ya, tadi si Sotik nanyain lo sama In. Ya udah, kena semprot dah tuh anak. Dibilang kepo urusan orang. Aduh, dilempar gayung gak? Untungnya sih enggak. Mudah-mudahan jangan sampai tuh gayung memakan korban lagi. Syukurlah. Ya udah, kita jalan dulu ya. Ya, ya, X pun seketika buru-buru masuk ke kamarnya. Dan begitu sampai kamar, X yang penasaran In kemana itu menelponnya. Dan begitu In mengangkatnya, set. Halo In, lo di mana? Di rumah Out. Seketika X terkejut, X tak mampu berkata-kata lagi. Ungkapan rasa kecemburuannya tadi siang pada In nyatanya nggak ngefek apa-apa. In tetap sama, dan orang lamalah pemenangnya. Oh, oke. Evan, tut tut tut. Di food truck, malam ini On dan Off baru saja sampai di sebuah food truck kulineri milik teman lama Off. Suasana food truck cukup ramai, saking ramainya sampai Off tak menemukan Ruth. Kemana Ruth? Yang ada hanya karyawannya saja, yang semuanya pada sibuk melayani pembeli yang antri. Mana teman lo Off? Lah ya makanya, kok kagak ada ya? Bener gak sih ini alamatnya? Telepon aja, gak diangkat. Mungkin gak lagi di sini. Ada perlu kali. Kan kita gak ngasih tahu malam ini mau ke sini. Dadakan. Iya sih. Gak apa-apa. Kita cobain aja makanannya. Udah tanggung. Tapi males ngantri pegel. Gak ada tempat duduk ini full. Tapi kayaknya burgernya enak. Dasar. Ya udah, kita take away aja. Biar gue yang antri. Lo tunggu aja di sini. Oke, gue mau double cheese ya. Sapi apa ayam? Biawak, ada. Nggak ada, adanya daging kon. Gue tunggu di motor aja, semangat ya ngantrinya. Demi lo ini. Ya, Off pun berjalan ke parkiran. Lalu tak lama kemudian tanpa On sadari jika Ruth yang baru turun dari mobil itu memperhatikan sekitar. Dan begitu pandangan mata Ruth satu persatu menyusuri pengunjung yang sedang antri. On, Ruth, ketemu juga. Ayo ke belakang truk. Off mana? Ucap Ruth saat menarik tangan On dan membawanya ke belakang truk. Oh, dia nunggu katanya di parkir. Parkir? Duduk dulu On. Bro, tolong layani teman abang. Siap. Ruth, santai. Biar gue yang nyusul. Ngapain dia nyusul? Kan bisa telepon suruh kesini. Aneh. Permisi mas, mau pesen apa? Bang On. Time. Dek. Seketika On terkejut saat bertemu tetangga sekampung yang pernah menolak cintanya itu. Abang, temannya Bang Ruth. Oh, bukan abang. Tapi cowok abang temannya Ruth. Dek. Cowok? Iya. Ucap Time kecewa saat mendengar On sudah punya kekasih. Ya, pasalnya Time menyesal karena dulu sempat menolak On. Itu karena dulu kedekatan keduanya sempat dicurigai oleh kakak laki-laki Time saat menemukan pesan mesra On Time. Keduanya berpisah setelah Time menolak On secara halus. Namun meski halus tetap menyisakan luka.
Tapi On adalah tipe lelaki yang sabar. Bahkan ia tak dendam dan tak menunjukkan rasa kecewanya dulu pada Time. Dan itu membuat rasa bersalah dan penyesalan Time semakin dalam. Ditambah On semakin cakep saja. Time, kok ngelamun? Eh, sorry bang, kaget. Abang mau pesan apa? Lo udah lama kerja di sini? Udah setahunan bang. Syukurlah, semoga betah. Abang pesan burger sapi double keju, tapi jangan dikasih tomat sama selada buat cowok abang. Dek. Seketika Time menahan perasaannya. Ada lagi bang, kebab pisang keju blueberry 1, nanti minumnya nyusul. Oh iya bang, tunggu sebentar. Ya, siapa sangka di balik sikap tenang On juga tak menyangka bertemu dengan seseorang yang pernah membuatnya jatuh cinta. Jujur, Time semakin manis saja. Ingatannya pada masa lalu tiba-tiba muncul kembali. Tidak-tidak, On tidak boleh membiarkan ingatannya kembali menguasai pikirannya. Ini godaan, dan On harus kuat menahan godaan yang datang secara tiba-tiba. On sudah bersyukur memiliki Off yang selama ini sudah susah senang bersama. Dan ngomong-ngomong soal Off, kemana Off-Road? Kenapa tak kunjung kembali? On mulai curiga. Sayang, set. Kaget. Lama amat. Orang pas Ruth cari gue ke parkiran, gue ke toilet, kencing. Kencing apa dikencingin? On, kok ngomong gitu sih? Mulai dah. Bercanda. Lalu mana Ruth? Itu, gue order pizza dan dia yang buatin langsung. Tapi tadi gue udah pesan burger. Ya gak apa-apa. Ucap Off memeluk, gelewatan manja di belakang On hingga kemudian dek. Seketika On melihat ekspresi Time berubah saat melihat Off. Wah, cepet banget. Udah datang aja pesanannya. Iyalah, emang lo suka lambat. Gue paling gak suka orang yang lelet. Iya, lo emang orang yang suka on time. Dek. Seketika mendengar ucapan on time membuat baik On maupun Time sama-sama saling menatap satu sama lain. Namun Time buru-buru memutus pandangan Time pada On dan menyajikan pesanan makanan keduanya. Lo kan tahu gue kayak apa? Ucap On bisa-bisanya memeluk mesra cowoknya di depan Time. Iya, lo orangnya suka on time, morning person, disiplin, dan tepat waktu. Gue emang orang yang tepat waktu. Tapi kadang waktu yang tidak tepat sama gue. Dek. Lagi-lagi ucapan On seolah menyindir time atau waktu. Benar, time is money. Waktu adalah uang, tapi terkadang uang tak bisa membayar waktu. Contohnya, ketika gue kehilangan waktu saat-saat terakhir bokap gue pergi ninggalin gue selamanya. Ya, itulah waktu. Waktu sangat berharga jika orang itu mau menghargainya. Makanya jangan sia-siakan waktu. Gunakan waktu untuk melakukan hal yang terbaik sebelum menyesal. Silakan, ucap Time meletakkan kebab dan pergi meninggalkan keduanya dengan wajah sedih. Di perjalanan, ya di dalam mobil sendiri, mobil yang membawa Pus dan Mas Pul kini menuju pulang ke warung. Dan saking puasnya jalan-jalan dan lelah, Mas Pul sampai ketiduran dan bersandar di pelukan Pus. Pus senang sekali seharian penuh bersama Mas Pul. Pus mengelus-elus kepala Mas Pul, bahkan mengecup-ngecup kepalanya. Meski jalan-jalan seharian terkena debu dan panas matahari, namun aroma rambut Mas Pul yang hanya memakai sampo sachetan itu mampu membuat rambut Mas Pul tetap stay wangi seharian. Eits, Pus bukan sedang iklan sampo ya, tapi Pus juga heran mengapa aroma tubuh Mas Pul dari ujung rambut sampai ujung kaki membuat Pus candu. Apa karena sudah menjadi kebiasaan? Ya, mobil pun sampai. Mas, bangun. Bentar, 5 menit lagi. 5 menit apaan? Udah nyampe. Hah? Tuh, lihat, warungnya gelap. Lupa ya nyalain lampu. Iya, waduh. Ya, Mas Pul yang panik itu dan dengan menenteng kandang burungnya berlari menyalakan lampu depan. Pak, tunggu sebentar ya. Oh, iya.
Ya, Pus pun membawa beberapa belanjaan yang ia belikan untuk Mas Pul, lalu masuk ke warung, menutup pintu warung dan brak, menguncinya. Pus, ucap Mas Pul, takut saat Pus dengan muka mecumnya tiba-tiba berjalan mendekati Mas Pul. Mas lupa, janji Mas. Tapi supirnya masih nunggu kamu, Pus. Kasian. Gak masalah. Pus, om kamu pasti udah nunggu. Gak masalah. Pus, jangan Pus. Ya, Pus menghimpit tubuh Mas Pul di dinding etalase. Lalu kedua tangan Pus mulai melingkar dan menarik tengguk leher Mas Pul. Kepala keduanya bergoyang-goyang sampai menyenggol snack-snack rencengan yang menggantung di atas keduanya. Mas Pul mulai panik, namun tak dapat menghindari ciuman Pus yang sangat lapar padanya itu. Apalagi tangan kanannya mulai bergerak turun, lalu meraih tangan kanan Mas Pul, lalu memaksa memasukkan ke dalam celana Pus. Pus, Mas gak mau. Ini kejauhan. Please, gue pengen dipegang sama Mas. Tapi Pus, cuma pegang aja, gak lebih. Pus, ya, Mas Pul akhirnya kesampaian juga menyentuh bilik Pus. Gerakin Mas. Pus, ya gitu Mas. Urutin Mas. Nah, gitu Mas. Pencet aja. Pelan Mas. Pus, jangan. Pus, jangan. Gak apa-apa, biar sama-sama enak, ucap Pus saat tangan kanan Pus juga masuk ke dalam celana Mas Pul yang membuat tubuh Mas Pul meregang. Pus, cukup Pus. Belum. Punya Mas, udah mengeras kok. Gede juga. Enak Mas, tanya Pus saat mengurut milik Mas Pul. Pus, ucap Mas Pul mulai tak tahan ketika telapak tangan Pus mulai memijat dan mengurut miliknya itu. Apalagi ciuman bibir Pus tak henti-henti. Jangan diterusin, dosa Pus. Ya elah, udah ngacang masih mikirin dosa. Dosa gue yang tanggung dah. Pus, teriak Mas Pul saat Pus menarik-narik punya Mas Pul. Mas Pul pun sama. Lakukan yang sama Mas. Enak Mas. Enak kan? Pus, Mas, kok kayak mau kejang ya? Nih, siap-siap kejang Mas. Gue kencengin. Duh, Pus, Mas gak tahan. Sama Mas. Tarik Mas. Ya, entah bagaimana, kedua tangan mereka di dalam sana, tubuh keduanya serasa tarik-menarik. Saking kuat tarikannya sampai kayak mau copot hingga kemudian. Pus. Gimana Mas? Lihat, lendir Mas. Mana lendir gue? Keluarin. Banyak banget Pus punyamu. Lengket. Tos. Hah? Aneh-aneh aja kamu. Tos Mas. Tos. Ya, keduanya saling genggaman tangan lengket tadi sembari ritual ciuman penutup sebelum Pus meninggalkan warung dan kembali ke apartemen. Cukup Mas, besok lagi. Kenapa ekspresinya gitu Mas? Gak rela ya gue ngelepasin ciumannya? Iya Pus, ternyata ciuman itu enak juga ya. Mas jadi malu. Jangan malu Mas, gue suka dengarnya. Semakin jujur, gue semakin seneng. HP Pus berbunyi. Ya Om, iya, ini udah mau pulang. Oke, tut. Pus, makasih ya buat hari ini. Makasih juga buat traktirannya. Mas gak bisa bales kebaikanmu. Tapi nanti kalau jalan-jalan lagi, kamu jangan keluarin uang sepeser pun. Biar Mas aja. Mas udah bales kebaikan Pus kok. Ini buktinya. Ucap Pus menunjukkan telapak tangannya yang masih mengkilat setengah mengering itu. Dan Mas Pul tersenyum hingga kemudian. Mas, sayang kamu Pus. Tok. Ya, Mas, ini gue X. Mas udah di dalam kan? Temenin gue begadang dong, gue kesepian di kos. Oh, iya X, Mas temenin. Bentar.
Mas cuci tangan dulu. Ceprek. Pus membuka warung. Ganggu aja lo, X. Oh, lo masih di dalam, Pus. Kirain udah pulang. Loh, Pus, celana lo kok basah? Lo ngompol. Ah, gue tahu. Tuh cowok lo datang. Seketika X berlari kembali ke kos. Pus pun lega.